Kalau tidak ada masalah berkaitan dengan pengusulan universitas, sekalian serahkan. Tidak terbayang kalau saya kemarin tidak berpikir itu. Kalau pada hari ini hanya pembinaan, pasti ditagih oleh semua. Mana itu rekomendasi? Jadi itu terpikir itu jam berapa Pak terlihat saya telepon Bapak? Jam 5 sebelum saya pulang. Coba saya bilang cek itu dokumen STKIP NU Indramayu. Kalau sudah tidak ada masalah lengkap dan sebagainya, maka dan boleh saya ini buka-bukaan itu tanda tangan itu rekomendasi tadi di rest area 166. Jadi katanya udah siapkan, sudah distempel. Ya udah saya tanda tangan sambil membuka seminar internasional. Jadi membuka seminar internasional itu di rumah makan Ibu Haji Ciganea. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin. Dan amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, menjadi sebuah kebanggaan begitu saya masuk. Biasanya kalau ke Indramayu, bahkan mau sampai ke STKIP NU Indramayu ini terlewat atau nyasar. Tapi begitu tadi masuk pintu gerbang, bagi saya protokol kesehatan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi begitu selesai dari pemeriksaan lewat pos satpam, saya katakan, Masya Allah, inilah yang kampus yang saya harapkan. Jadi, dan bukan karena di hadapan yang mulia ketua anggota DPR, ya bukan. Mohon maaf, saya ini keliling ke kampus yang berbasis keislaman. Mereka sering menunjukkan gaya pesantren, tapi jarang menggunakan ilmu pesantren. Maka pada hari ini saya memberikan apresiasi yang tertinggi. Saya lihat Bapak Ibu dosen betul-betul menampilkan sosok sebagai dosen, bukan sebagai santri dengan senal jepitnya. Nah betul, saya selalu mengatakan begitu. Pak Kiai tolong, ini kampus kalau mau maju, jangan menggunakan gaya pesantren, tapi ilmu pesantren. Kalau menggunakan ilmu pesantren, ilmu yang lain habis semuanya. Semuanya ada di situ. Tapi yang ditampilkan gaya. Jadi dosen, dekat tinggali, atau dosen lagi. Betul. Tadi mahasiswa tidak ada abal-abal, dosen juga tidak abal-abal. Kenapa? Saya menekankan kepada dosen. Karena dosen itu yang harus berpikir tentang nasib anak bangsa. Anak kita. Boleh katakan, terus terang, Pak Kiai itu tahu benar gitu, karena bagaimanapun beliau pandangannya bukan Jawa Barat, tapi pandangannya sudah nasional bahkan internasional. Disadari atau tidak, yang masuk swasta itu pada umumnya, mohon maaf adik-adik, pada umumnya yang masuk swasta itu adalah orang-orang yang tidak terpilih di negeri, gitu kan? Itu perlu diakui itu, betul, betul. Tidak terpilih, bukan tidak bagus, tidak terpilih. Karena mungkin kriteria yang berbeda. Dalam bahasa sekarang, dengan bahasa digital, saya selalu mengatakan, ini mahasiswa yang masuk ke kita itu mahasiswa apa adanya. Kalau apa adanya gimana? Jangan-jangan segala kekurangan. Karena apa adanya? Bukan adanya apa. Kalau bertemu dengan dosen apa adanya, penampilan seadanya, intelektual seadanya, hati seadanya, proses pembelajaran seadanya,
saya yakin mereka akan lulus juga sama, apa adanya. Jadi begitu masuk apa adanya, diproses dengan dosen apa adanya, maka lulus ya apa adanya. Sehingga masyarakat bertanya, ayo lulusan STK IPNU adanya apa? Maka yang pertama dikedepankan, betul, saya senang. Pagi saya sudah menyiapkan PowerPoint, tapi begitu tadi melihat laporan, saya katakan ke Pak Salman, gak usah pakai PPT, biar kita cepat, kemudian cepat makan. Ya, karena apabila, nggak apa-apa mahasiswa apa adanya. Bahkan saya selalu mengatakan dengan bahasa yang lebih vulgar. Mungkin kalau anggota DPR tidak pas dengan bahasa saya. Kas swasta itu jelema tuh mahasiswa teh barodo. Tenang naon mereka bodoh kalau dididik oleh dosen-dosen yang luar biasa, semuanya ada. Jadi bukan dosen apa adanya, semuanya ada. Secara intelektual, keilmuan saya yakin Bapak yang ngajar di PJKR, mereka adalah orang-orang yang punya keilmuan luar biasa berkaitan dengan PJKR. Bapak Ibu yang ngajar di PGSD betul-betul menguasai betul bagaimana kiprah keilmuan PGSD. Orang yang ngajar di bahasa Indonesia betul-betul katingali tak ahli bahasanya itu. Dan keahlian-keahlian itu yang saya hormati, sehingga pengajuan guru besar di LLDT wilayah 4 sekarang tidak pernah kita halangi. Kenapa? Kalau bicara keahlian masing-masing dengan keilmuannya. Di sini ada lebihnya. Satu, ini adalah STKIP sebagai tempat institusi pendidikan secara spesifik. Yang kedua, dibangun dengan sebuah ilmu pesantren. Jadi apalagi yang harus dikatakan kalau institusi ini adalah institusi yang abal-abal. Iya. Oleh karena itu tentu saya ingin biarkan mahasiswa apa adanya, tapi dosen semuanya ada, maka akan menghasilkan lulusan semuanya ada. Kalau dosen semuanya ada, menghasilkan lulusan semuanya ada, ya boleh yang lain misalnya Tokopedia. Hanya STK IPNU yang bisa mengalahkan Tokopedia. Karena semuanya ada. Jadi betul, minimal karena ini STK IPNU disuruh selawat badar bisa, disuruh ngaji bisa, disuruh dakwah ceramah bisa, disuruh ngajar ya harus bisa di STKIP, dijadikan contoh bisa. Kenapa? Lebih berat jadi dosen STKIP dibandingkan dengan dosen universitas yang lain. Kenapa? Karena kita ngajar calon pendidik. Jadi uswatun hasanah itu lebih kental dibandingkan dengan universitas yang lain. Karena jiwa kita adalah jiwa pendidik. Pendidik dengan pengajar itu beda. Pengajar itu hanya mengantarkan ilmu, mengantarkan ilmu. Begitu. Pendidik enggak cukup mengantarkan ilmu. Apalagi dengan dunia sekarang. Jangan-jangan mahasiswa lebih tinggi di ilmunya dibandingkan dengan dosen. Dan itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Kenapa Pak Uman tidak boleh terjadi? Enggak. Bapak Ibu dosen di kelas tetap harus orang yang terbaik. Kudu paling pintar. Tetapi belum cukup sebagai dosen lebih pintar manakala tidak bisa menjadikan mahasiswa lebih pintar daripada kita. Itulah tugas dosen. Ya, setuju mahasiswa? Setuju. Makanya kudu mikir di kelasnya lain mengutan lain. Betul. Jadi ada orang yang mengatakan, apakah Anda senang dengan dosen Anda? Senang. Apakah dosen Anda pintar? Pintar. Tapi kenapa tidak nyaman? Ada si Eta mah senang pintar sendiri, Pak. Ke mahasiswa mah susah gitu kan. Jadi dosen itu harus pintar bagaimana membuat mahasiswa kita lebih pintar daripada kita. Nanti walaupun kita tidak di dekat jalan tol, di samping Pantura, biarkan lulusan kita dari Indramayu mau ke Cirebon selalu menoleh ke sebelah kanan. Keluarganya akan bertanya, kenapa kamu selalu menoleh ke sebelah kanan? Karena kalau saya tidak pernah dibesarkan di pesantren ini, di kampus ini, belum tentu saya punya harga seperti sekarang ini. Jangan sebaliknya. Nggak pernah lihat kanan, ke kiri aja, itu ke tukang ikan bakar. Kenapa kamu tidak pernah lihat ke kanan?
Karena saya kecewa dengan kampus itu dan saya ingin menghapus bahwa tempat itu pernah saya duduki. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu mohon maaf, ini bukan sombong tapi sebagai sebuah catatan perjalanan hidup. Kalau Pak Irfan kemarin bertanya, Prof, mohon ada CV. Saya bilang, udah CV mah langsung aja, atau saya bukan orang yang luar biasa. Ya, kenapa? Pada saat saya mau ke kelas, pada saat jadi dosen tamu di Jepang, dengan ikut program postdoc juga, saya selalu dijemput oleh mahasiswa saya. Begitu saya tanya, kenapa saya dijemput? Jawabannya sangat indah dan menginspirasi bagi saya untuk selalu mengatakan ini kepada Bapak Ibu dosen, termasuk kepada Bapak Ibu guru. Apa jawabannya? Karena Bapak menentukan masa depan saya. Sampai saya berpikir, apa iya saya menentukan masa depan mereka? Jadi dosen itu beda. Pendidik itu beda, tidak cukup hanya mengantarkan ilmu, tapi mengantarkan seseorang menjadi investasi yang terbaik. Dalam bahasa NU, tidak cukup anak didik kita jadi orang yang soleh, tapi harus menjadi muslim. Dia bukan menjaga kebaikan, tapi mengajak kebaikan. Ini harus menjadi ciri khusus, begitu. Ciri khusus. Boleh nanti Pak Rektor, mudah-mudahan ini calon rektor, studi banding ke Universitas NU yang ada di Surakarta. Boleh studi banding ke universitas tetangga. Kenapa? Kalau sudah dari STKIP menjadi sebuah universitas, harga diri akan berbeda. Dan tantangannya juga berbeda. Dan egonya juga akan tambah beda. Bapak ngaulang tadi STKIP, dah langsung melotot si Pak Irfan. Enggak sebentar di STKIP, Universitas Darul Ma'arif. Dan alhamdulillah saya masih ingat, pertama kali saya menghadiri wisuda, setelah saya diangkat jadi koordinator properties, ini di kampus ini. Dan waktu itu saya mendengar Pak Ketua Pembina Yayasan punya cita-cita ingin jadi universitas. Dan saat itu saya katakan saya menantang STKIP berubah jadi universitas. Jadi tadi kalau disampaikan sekian tanah, sekian hektar, ruangan dan sebagainya, memang tidak ada yang salah pada saat kami memberikan rekomendasi untuk kampus ini. Tetapi tadi mohon maaf saya sampaikan kepada Pak Ketua Yayasan, termasuk di hadapan Pak Ketua Pembina. Mohon maaf, saya katakan begini, biarkan Pak Dedi ini bicara di belakang, tidak usah di depan. Tetapi yang dikedepankan oleh kita adalah martabat dan harga diri STKIP, sehingga membuat asesor betul-betul mereka merasa takjim dengan STKIP NU ini. Jadi oleh karena itu bukan memberikan bocoran, tapi kudu disiapkan. Satu berkaitan dengan dosen, terutama dosen untuk program studi yang baru, yang 3 prodi itu ya. 3 kan Pak ya? 4 ya. Jadi kalau 4 kali 5 minimal 20. 20 itu Pak harus ngajeng-jering. Jeng-jering Kak, 20. Kenapa? Karena pada saat asesor itu melakukan visitasi, itu beda daring dengan langsung. Kalau daring nggak ada pilihan. Tapi kalau langsung kan bisa ngedongeng. Bapak ini kemana? Kalasan menuju Delaraos Patuangan gitu kan. Kalau daring nggak ada istilah itu. Jadi nanti Bapak sebagai dosen, ya mana KTP-nya? Ditunjukkan. Boleh Pak yang kopian mah kami juga sudah punya. Tunjukkan yang asli. Yang asli tunjukkan kena kamera. Yang kedua, tolong Pak, tunjukkan ijazah asli Bapak S2. Kalau S2, yang asli dibawa. Jadi nanti tolong Pak Ketua, itu dosen-dosen yang diajukan, jangan sampai dokumen itu tertinggal. Kemarin ada pengalaman, Pak, tolong KTP-nya ditunjukkan. Waduh, cenah dina dompet Pak. Ya udah tuh, keluarkan tina dompet, kebetulan di mobil. Bisa nggak diambil dompetnya di mobil? Mobilnya sedang dibawa keluar. Ya kan, orang akan berpikir, ini mah alasan-alasan saja gitu kan. Nah, termasuk semuanya. Jadi dosen yang perlu disiapkan. Yang kedua, dokumen-dokumen berkaitan dengan yayasan. Dokumen berkaitan dengan yayasan. Kemudian nanti yang harus bicara presentasi bukan calon rektor, tetapi ketua yayasan. Karena perubahan bentuk itu diajukan oleh yayasan. Jadi tunjukkan
keistimewaan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Kenapa kami mengubah STKIP menjadi sebuah universitas? Satu, kebutuhan masyarakat. Yang kedua, animo masyarakat dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat. Yang ketiga, kapasitas dosen sekarang bukan lagi S2, tapi kami sudah menyekolahkan calon-calon S3. Begitu. Kemudian dilihat dari sarana prasarana, tanah ini sekian hektar, sedangkan universitas sekian hektar. Itu yang saya maksud dengan patok itu. Supaya nanti orang-orang melihat, cenah ieu teh kabeh di aku universitas, tapi gini itu SD, itu SMP. Nah kalau nanti enggak, walaupun itu semua ini untuk universitas. Dengan demikian, tidak harus ada catatan-catatan yang diberikan oleh asesor yang membuat orang yang nanda tangan SK itu berpikir 2 kali begitu. Dan kalau saya sebagai asesor, ya tadi tidak perlu datang sini, cukup sampai gerbang, sampai satpam dilihat, ya udah selesai lah sudah tangan. Nah, oleh karena itu tentu tadi dosen, yang kedua kekuatan dokumen yayasan. Yang ketiga, mohon maaf, laporan keuangan. Laporan keuangan karena harus kelihatan bagaimana cash flow yang ada, biaya operasional, termasuk bagaimana pembiayaan ke depan yang tidak hanya mengandalkan kepada pendapatan dari mahasiswa. Karena yang saya tahu STKIP NU itu lebih banyak infak dan sodakohnya kan gitu kan. Ya, oleh karena itu saya alhamdulillah baik secara pribadi maupun sebagai kelembagaan, Jawa Barat mendapatkan KIP kuliah ini sekarang 8.900 walaupun awalnya 12.300. Tetapi karena dialihkan untuk bantuan SPP semester 3, 5, dan 7 dengan banyak 38. Dan silakan saja nanti untuk menampung mahasiswa yang sebanyak-banyaknya, Ketua STKIP bikin itu baligo. Kuliah gratis dapat uang saku. Gitu. Di mana? Di kementerian gitu. Jadi kalau yang nanya baru dijawab. Kalau mau nanya mantap. Iya betul kan? Kenapa itu dibuat? Karena itu akan memberikan sebuah tarikan yang sangat luar biasa di saat masyarakat sekarang sedang terpapar secara ekonomi. Tidak ada yang sekarang tidak terpapar. Iya, penceramah terpapar kan? Jarang itu sekarang yang minta ceramah langsung, kecuali bikin di YouTube. Iya, sama semuanya terpapar kecuali provider Telkomsel, Indosat, M3, terus apa itu teh? XL. Nah itu mah pada untung. Yang lainnya mulai dari pejabat sampai kepada buruh juga sekarang terpapar semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan dan bagus adanya manakala kita mengatakan bahwa silakan masuk ke STKIP NU yang menuju universitas, kemudian Anda gratis kuliah sampai tuntas dan mendapat uang saku. Iya kan lumayan itu. Dikasih berapa kemarin yang KIP? 100. Nah itu teh belum dari beliau. Iya kan begitu. Dari LLDT 100, dari beliau bisa 150, 250 kan begitu. Iya. Karena itu ya alhamdulillah begitu. Alhamdulillah kita mendapat keberkahan kampus ini yang sangat luar biasa. Dan terus terang, ini saya bukan basa-basi. Kalau saya tidak pernah ke sini, mungkin saya akan mengatakan biasa-biasa saja. Tapi karena saya pernah ke sini, ini lingkungan yang sangat luar biasa. Yang saya apresiasi betul adalah penampilan dosen yang betul-betul kelihatan sebagai dosen. Bukan karena Bapak berdiri di depan, enggak, bukan. Bukan Ibu berdiri di depan, bukan. Tetapi bagi seorang dosen tidak cukup dengan penampilan, cara bicara, cara berpikir, dan cara berperilaku. Kenapa? Karena itu perlu ada sebuah perhatian, perlu ada sebuah sikap, dan perlu ada tindakan. Perhatian yang pertama tadi, kita menentukan masa depan orang. Jadi dosen itu, pendidik itu tugas yang utamanya sama dengan kiai, mikirkan nasib para santri. Dosen juga memikirkan nasib anak didik kita. Mereka sudah keluar mau seperti apa. Dan itu dibuktikan, ini STKIP saya tentu yakin punya daya serap yang sangat luar biasa, sehingga memelihara kepercayaan masyarakat. Bagi masyarakat awam, bagi masyarakat pinggiran katakan saja, yang awam dengan hukum, awam dengan peraturan, masa bodoh akreditasi. Yang penting anak saya jadi anak yang soleh, yang penting anak saya bisa hidup mandiri, itu pun termasuk daya serap.
Oleh karena itu tidak bisa kalau seorang rektor nanti, tata kelolanya, yayasan, tidak hanya bicara berapa mahasiswa yang ada, berapa mahasiswa yang masuk, berapa mahasiswa yang ada, tetapi kita semuanya harus berpikir berapa mahasiswa yang semuanya sukses. Sehingga wajar kalau angka ini selalu meningkat karena ada kepercayaan masyarakat. Kan masyarakat begini, nah betul kuliah ke STK IPNU, nah STK IPN lebih halus, bisa kan begitu? Maaf, Uman Soerman itu sesuai dengan namanya, itu terbuka. Man itu manusia. Manusia yang terbuka. Jadi saya suka belak-belakan, nggak apa-apa. Karena saya punya kesempatan membina dosen, dan dosen itu perlu saya pikirkan nasibnya. Tapi kalau wisuda, nggak akan mungkin saya bicara begini. Kalau wisuda, mah tetap STK IPNU salah satu kampus yang saya banggakan. Alhamdulillah dengan perkembangan yang terus menerus, dan Bapak Ibu tidak keliru menitipkan putra-putrinya di kampus yang terbaik di Indramayu ini. Kan itu kalau wisuda, tepuk tangan. Tapi sekarang kita bukan wisuda, karena saya ingin kadang-kadang apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Teddy. Kadang-kadang kalau kita sudah jenuh, kita sudah mentok ide, jadi bosan gitu kita melakukan sesuatu. Tetapi itu akan merupakan tercerahkan pada saat critical thinking kita bangun. Nah, critical thinking kita bangun itu bukan harus dikritik oleh orang, tetapi mengkritik diri sendiri. Kalau Bapak Ibu tadi melihat, itu kan S2-nya itu lebih banyak, asisten ahli lebih banyak. Betul, asisten ahli itu ahli, tapi ahli naon? Ahli asisten. Kalau ahli asisten artinya secara aturan tidak punya kewenangan untuk menjadi penanggung jawab mata kuliah. Kenapa? Karena kampus yang bagus, mata kuliah yang bagus itu dibina paling bagus itu oleh siapa? Iya, guru besar. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu jangan mengatakan, atuh sarua jeung bohong. Itu bohong. Karena hidup itu bertahap. Ya kan? Karena sholat oke aya rukunna. Saya selalu mengatakan kita harus bermimpi di lantai 4, tapi kita juga harus rasional. Lantai 1 harus dilewati. Tidak bisa tanpa asisten ahli tiba-tiba ke guru besar, kecuali guru besar kepala. Nah, tadi rektor hanya 1, tapi itu sebagai sebuah modal. Nah, kenapa di negeri itu lebih maju? Karena di negeri ini tidak ada istilah orang lain. Asisten itu adalah anak didiknya. Penanggung jawab itu adalah dosen. Jadi kalau saya dimarahi oleh senior saya, tidak pernah sakit hati, sama seperti santri dimarahi oleh kiainya. Kenapa dia marah? Karena rasa sayang. Begitu santri yang maju melebihi kiainya, pernah nggak ada kiai yang iri hati? Nggak akan ada, bahkan dia bangga. Alhamdulillah si eta maju. Dalam bahasa Sunda itu biasanya pendidikan tinggi teh jujur si eta mah. Padahal bukan jujur, kemungkinan junun. Iya, betul kan? Seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa? Bapak Ibu dosen itu harus berpikir nasib orang, tapi itu hanya akan bisa terjadi manakala kita juga punya nasib yang jelas. Iya kan? Gimana mikirkan nasib orang? Nasib orang itu jelas. Dan nasib seorang dosen itu dibangun dengan 2 aspek yang utama. 1, kualifikasi akademik. Jadi yang S2, bagaimana caranya? Syukur kalau biaya sendiri, syukur kalau dibantu oleh yayasan. Yayasan tidak punya, saya pikir kolaborasi. Pak Haji itu banyak dengan pihak yang lain, tidak perlu mengeluarkan uang sendiri, tapi orang bisa menggunakan CSR dan sebagainya, sehingga dosen-dosen di sini tetap bisa kuliah. Kenapa? Seorang mahasiswa dididik oleh doktornya, mereka akan mengatakan, alhamdulillah dosen saya doktor. Makanya begitu Pak Ivan ditempatkan di sini, pertama kali saya undang beliau ke kantor, ditanya, mau S3 di mana? Begitu. Karena kalau dosen S2 itu dosen minimalis. Gimana? Kan syarat dosen itu minimal S2. Jadi kalau tetap S2
Ya minimalis. Rumah minimalis, biayanya maksimal. Kalau dosen mah tetap S2 itu identik dengan asisten ahli. Jadi ahli nanti asisten dulu gitu. Nah oleh karena itu pada saat nanti sebelum jadi universitas, tapi saya pikir tidak akan lama. Sekarang Agustus masa September tidak keluar itu SK. Ya. Kalau itu tidak keluar, Pak Deddy nggak usah ke Jakarta, diam aja di sini. Masih jauh dari LLDT ke Sudirman daripada Gatot Subroto. Dan biasanya Gatot Subroto kan bisa manggil gitu. Suara beliau kalau saya jadi menteri nge-grogi di depan mendengar suaranya juga gitu. Tetapi mohon Pak, ini mumpung emotnya. Beberapa tokoh yang datang ke saya, Bapak katanya cocok jadi menteri. Saya bilang jangan, nggak mau, sumpah. Cukup saya menjadi wakil menteri. Ya kan sekarang jadi wakil menteri Jawa Barat dan Banten, walaupun tadi SK kan, bodoh kumaha. Jadi karena kalau jadi menteri itu, misalnya Pak Kiai mah can sawawa, ya belum cukup umur saya untuk jadi seorang menteri begitu. Jadi lebih bagus jadi wakil menteri aja Jawa Barat dan Bantennya Pak Karya. Kalau jadi menteri belum tentu bisa ke sini. Ya, kalau LLDT kan bisa ke sini, bisa makan gomiang segala macam. Tapi jauh. Lama jauh Pak Ketua STKIP jangan pernah berpikir, kumaha atuh Pak? Iya, dosennya kudu cerdas seperti anggota DPR. Lain kumaha bungkus. Pada tulang gomiang, Kak Indramayu bung tapi kumaha atuh? Nah, makanya kumaha? Bungkus. Tapi nggak usah kata, nggak usah. Karena sudah disiapkan di sini. Alhamdulillah. Oke. Jadi kualifikasi akademik itu perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau sudah jadi universitas lain gitu. Lain. Mau STKIP, mau akademi, mau politeknik, mau sekolah tinggi, mau institut, sama-sama pendidikan tinggi. Tapi pada saat kita sudah di universitas, marwahnya itu beda. Iya, bahkan ya itu harus dekat dengan kiai itu. Uni astajib lakum, kalau kalian berdoa Allah mengabulkan. Dan di dia malain doa wungkul atau dapang dari universitas. Padahal rekomendasi kakak aja nih. Jadi karena itu tentu nggak apa-apa. Makanya dosen itu jangan pernah Anda memadamkan impian, harus selalu memelihara cita-cita. Jangan pernah berpikir Uman Suherman sekarang. Uman Suherman yang perlu dipikirkan saat dulu saya membantu orang tua saya yang suka ngantar-ngantar tahu kupat. Karena ibu bapak saya itu sebagai petani dan pedagang. Dan pada setiap hari pasar, saya selalu marketing. Marketingnya apa? Ke tukang jualan kain itu, Pak, badai sarapan? Nah, jangan tuh masih kene, isu kene. Kan nanti badai sekolah. Nanti tidak akan ada yang ngantar, kan bingung kan? Udah gitu, ya udah tuh pesan tuh. Yang nunggu ada 2, masa bapak makan itu tidak? Terus sama ya. Akhirnya mungkin karena kasihan atau apapun, akhirnya ya udah cina 2 gitu kan dapat. Jadi saya selalu waktu dan sejak SD serah terima jabatan itu biasanya pukul 7 dengan ibu itu. Serah terima jabatan. Sama ini piring ini sekarang saya sekolah. Dan pada saat saya hari Marema, saya berani ke sekolah pukul 9 padahal istirahat 9.30. Jadi saya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata guru saya, Bapak maaf saya terlambat membantu ibu jualan di pasar karena hari ini Marema. Besok hari besar keagamaan. Apa kata guru saya? Ya bagus, silakan duduk. Begitu diuk itu teman yang sebelah ngomong, si Uman mah 2 jam keberangan gak dipuji. Aing mah 5 menit push up. Nah oleh karena itu disitulah seorang pendidik itu harus bisa memahami siapa mahasiswa kita, siapa anak didik kita, siapa diri kita, situasinya seperti apa. Karena itu kenapa kalau pendidikan tinggi yang ada di pesantren bisa lebih maju daripada umum, karena menggunakan ilmu-ilmu yang datangnya bukan lagi dari manusia. Kan begitu kan? Nah oleh karena itu, kalau kita mau melihat
di mana kampus yang paling bagus itu mestinya yang memang berada di dalam pesantren. Itu harus menjadi sebuah trademark. Jadi kalau orang nanti mengatakan Bapak Ibu kualifikasi akademiknya sudah bagus, sudah S3, ya kan? Dan saya juga tidak pernah berpikir akan S3, walaupun dulu waktu SD saya belajar teladan, waktu SMP saya belajar teladan, tetapi saya tidak lulus SMA. Ternyata bisa jadi guru besar. Bukan? Terus SMA bisa jadi guru besar. Kenapa? Karena saya tidak pernah sekolah di SMA, saya di SPG. Namanya sekolah di SPG lulus di SMA. Jadi saya dari SPG, lulus SPG, kemudian ke IKIP. Tidak pernah berpikir jadi dosen, tapi pada saat semester 3 saya dijadikan asisten dan dikenalkan sebagai Dr. Andes. Minggu depan kalian akan ngajar oleh Dr. Andes Uman Suherman. Padahal saya semester 3. Begitu saya katakan ke dosen saya, Pak, bapaknya gimana? Saya dikenalkan Dr. Anas. Apa jawabannya? Ngescucin kum aing mah. Dan sekarang beliau patutur-tutur jadi guru besar dan ternyata beliau sangat membanggakan saya. Oleh karena itu tentu bagaimana kita ingin maju manakala yang bahasa sekarang itu kolaboratif, dalam bahasa kita adalah sauyunan. Kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salebak, ulah pahilir-hilir tampian, pagiran-giran pancuran. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita ini satu sivitas akademika. Karena kita ini satu alma mater. Boleh Bapak yang dari Gontor, boleh Bapak yang dari UPI, boleh Bapak yang dari UNJ, boleh Bapak yang dari UNY. Ingat, di sini makan di sini, dan di sini bumi diinjak, di sini langit harus dijunjung. STKIP harus lebih maju daripada yang lain. Kalau masyarakat sudah percaya dan masyarakat bertanya, maka mau tidak mau mahasiswa itu harus jadi duta promosi. Yang harus jadi duta promosi itu bukan ketua STKIP, bukan ketua prodi, mahasiswa. Bagaimana Anda mempromosikan STKIP? Tunjukkan Anda sebagai mahasiswa yang punya kecerdasan secara intelektual, punya hati nurani yang kuat, dan punya keterampilan yang bisa dibanggakan. Kenapa mereka bisa begitu? Tidak bisa lepas dari sosok pendidik. Jadi yang pertama, kalau kampus ini mau maju, dosen perlu dipelihara. Lain dipelihara di kelulusan di mandian. Satu, kualifikasi akademik. Kalau bisa yang muda-muda ini, Pak Ketua Pembina, tidak usah kuliah S3 di Indonesia. Iya, lain ke Timor Leste. Ke Timor Leste. Itu sama saja dengan saya dulu waktu dia asisten. Man, mau kemana S3? Saya bilang ke Malaysia. Pada saat itu kan Malaysia belajar ke sini. Itu salah satu dosen senior yang dulu kepala Balitbang Depdikbud. Ngapain ke Malaysia? Halah nu aya oge beak atuh sia teh cuma gitu. Karena waktu itu Malaysia belajar kepada kita. Kenapa saya mengatakan harus ke luar negeri? Bukan di Indonesia jelek dan bukan di sana bagus, tapi yang penting adalah kultur, cara kerja, etos kerja, dan kedisiplinan yang bisa dibawa ke sini sambil bagaimana kita adopsi dan menyesuaikan dengan kultur yang ada di sini. Jangan membawa kultur yang ada di sana tapi tidak berpijak dengan bumi yang ada di sini. Itu keliru. Makanya wajar kalau NU Muhammadiyah mengundurkan diri, itu maksudnya gitu. Jadi harus membumi yang ada di sini. Oleh karena itu wajar. Saya harus mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu yang pertama iman takwa, yang kedua akhlak mulia, baru bicara tentang kepribadian, baru bicara kecerdasan. Kecerdasan itu bukan yang utama, pintar itu bukan yang utama. Indonesia sudah banyak yang pintar, dan kalau Anda mau tahu, IQ yang tertinggi di Indonesia itu adalah B.J. Habibie almarhum. Iya, dan saya boleh mengatakan di depan Bapak Ibu termasuk mahasiswa. Pak Habibie berapa IQ-nya? 200, sekelas Einstein. Uman Suherman dari daerah pertanian di kaki gunung Kawah Papandayan 250. Soks ya. B.J. Habibie 200, saya 250. Catat. Nah, abang mau terpercaya? Bedanya hanya sedikit. Beliau 200 itu untuk sendirian, kalau saya 250 sekeluarga. Ibu
ibu bapak 2, saudara 3, bagilah 5. 50 sewa. Nah, untuk menjadi seseorang yang sukses tidak cukup tergantung kepada IQ. Buktinya yang 50 juga bisa jadi kepala LL Dikti. Dan yang paling membanggakan bagi saya, karena saya bicara di depan dosen, bagi saya yang paling membanggakan itu bukan sebagai kepala LL Dikti. Karena apa? Belajar dari almarhum PJ Habibie. Beliau kalau tidak salah mantan direktur 16 perusahaan strategis nasional. Siapa orang yang pertama mengatur perusahaan dari pesawat terbang dengan internet? Profesor Habibie. Mantan wakil presiden. Begitu beliau meninggal, apakah di batu nisannya ditulis mantan wakil presiden? Mantan 16 direktur perusahaan? Henteu, mau ditulis Profesor Dr. B.J. Habibie. Jadi kalau Uman Suherman meninggal, nggak akan pernah ditulis mantan koordinator dan kepala yang ditulis apa? Profesor Dr. Uman Suherman. Karena itu kenapa saya mendorong dosen-dosen itu harus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi Omat cita-cita kuliah teh ulah kenal saya kuliah karena katulisan. Gawat atau gitu. Jadi kan temuan katulisan. Ya, itu pendidikan. Kenapa pendidikan harus tinggi? Begini Bapak Ibu, pendidikan itu tidak cukup. Saya setiap wisuda menyampaikan di hadapan beliau, tidak cukup dengan gelar yang mentereng, tetapi yang perlu kelihatan adalah cara berpikir. Menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi semakin banyak, universitas semakin tinggi. Kenapa pengangguran semakin banyak? Artinya apa? Artinya saya setuju kalau dengan IPK yang tidak benar, saya setuju dengan ijazah yang tidak benar itu akan sukses. Tetapi manakala mahasiswa benar-benar kuliah, dosen benar-benar memberikan kuliah, dosen benar-benar memberikan nilai, mahasiswa benar-benar ujian, saya pikir yang namanya kesuksesan itu adalah identik dengan prestasi yang kita dapatkan. Setuju kan? Iya. Kecuali kalau memang sudah ditakdirkan dengan sifat Allah kun payakun itu tidak bisa ditolak. Nah itu silakan setelah kita maju. Karena menurut saya Allah itu tidak akan melihat hasil, tapi melihat ikhtiar. Pada saat kita sudah berhasil, jangan lupa bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah, aku mah takdir yang geus cicing di imah. Tong ka mana? Betul. Kan kita ini pakai masker itu adalah sebuah upaya. Masker sudah dipakai, tangan sudah dicuci segala macam, tapi tetap terpapar. Ya itulah Allah mengizinkan bahwa kita untuk kena penyakit itu. Tetapi kalaupun kita tidak dan kita sudah berusaha, yakin Allah itu adalah maha segalanya. Mohon maaf ini berlebihan. Masa saya bicara itu di hadapan para kiai? Mohon maaf. Oke. Jadi kenapa kalau begitu? Cara berpikir kita harus kelihatan. Jadi Anda kalau mahasiswa, tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan ke orang tua kalau saya adalah mahasiswa. Bukan harus mengatakan saya mahasiswa, tunjukkan kartu mahasiswa. Neng bantuan, ini kartu mahasiswa. Bukan begitu. Tapi justru kalau kita mahasiswa, apalagi STK IPNU, begitu belum ada yang ada. Punten abi bade adan di payung. Tepat waktu ya katanya, ulah can waktu ujung-ujung ada. Pada saat ada datang ke rumah, begitu kita salam ke ibu, ibu sedang masak atau ibu belum memasak, kata ibu mengatakan, waduh, saya nggak tahu kalau kamu mau pulang, makanya insan masak. Nggak apa-apa mah, mau masak apa? Nanti saya mau masakan untuk mama. Subhanallah, ini anak sejak kuliah di STKIP, ya Allah, ini sesuatu banget. Bukan sebaliknya, begitu datang, kita caranya nawan. Itu merasakan tidak malu, tidak capek segala macam. Kalau Anda capek masih bisa marah-marah, alhamdulillah. Dalam keadaan capek, amak-amakan gitu, kamu udah capek gitu. Jadi jadilah orang yang mendapatkan solusi. Jadi ilmu yang Anda dapatkan dari dosen itu harus menjadi solusi pada saat menghadapi masalah di masyarakat. Begitulah dosen. Memberikan ilmu itu bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi harus ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu menjadi manfaat? Karena Anda sebagai sosok, karena Anda sebagai standar, bahkan menjadi kunci dan identifikasi kesuksesan mereka masa depan. Kata mahasiswa,
seandainya nanti saya lulus dari STKIP, ini ingin jadi dosen seperti si ibu ini, seperti si bapak ini. Jangan sampai sebaliknya, ibu-ibu selalu mengeluh. Iya, tadi saya datang dijemput karena bapak menentukan masa depan saya. Ternyata dekan itu mendengar cerita saya dengan mahasiswa. Dia nanya lagi, Sensei Uman kalau di Indonesia suka dijemput nggak kalau ke kelas? Ya demi harga diri sebuah bangsa, saya katakan ya dijemput juga. Ngan untung tenanyakan alasan. Jadi kalau alasan di Jepang, kenapa dijemput? Karena bapak menentukan masa depan. Tapi jangan sampai di STKIP mati balik alasan apa? Kenapa saya dijemput? Bapaknya kelebetmu. Kenapa saya dijemput? Ibu mau masuk enggak ke kelas? Jadi itu mah dalam bahasa Indramayu bukan dijemput, disusul. Itu lain dijemput dengan disusul. Disusul itu karena waktu sudah tiba, ada dosen belum ada. Makanya lebih bagus tidak dijemput. Artinya apa? Datang lebih awal dibandingkan dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa sudah bayar SPP jauh-jauh meninggalkan tempatnya, kabogokna ditinggalkan. Datang ke kelas tungguan dosen, apa yang terpikir? Rek balik di asrama. Akhirnya apa? Jenuh, marah-marah, sehingga tidak konsentrasi. Kalau sudah tidak jadi konsentrasi, pusat perhatian tidak terbentuk, maka interaksi pembelajaran hanya penghamburan waktu. Begitu. Mohon maaf, saya ini dosen favorit. Bukan hanya Pak Kiai yang memfavoritkan saya. Iya, S1, S2, S3 saya dosen favorit. Kenapa? Karena saya berguru dari guru saya. Satu, tadi kesiangan tidak dimarahi. Begitu sekarang S1, terlambat. Rob, maaf saya terlambat, boleh masuk? Apa yang dikatakan oleh profesor saya? Silakan, itu hanya sekali ini. Begitu bijak, begitu cerdas bahasa yang disampaikan. Artinya apa? Saya kan tidak boleh kesiangan. Itu hanya sekali ini. Tapi beda kalau disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Masuk, tapi jangan diulangi. Kan itu ngancam. Masuk, tapi ini yang terakhir. Tapi tadi, silakan, itu hanya sekali ini. Artinya tidak punya peluang untuk kesiangan lagi. Nah begitu saya jadi dosen, saya terapkan di kelas. Saya tidak pernah memarahi mahasiswa yang kesiangan. Kalau ada mahasiswa yang mengatakan, Rob maaf saya boleh masuk, silakan tutup pintu dari luar. Apa itu? Nah itu mah kita keluar. Siapa yang nyuruh keluar? Enggak. Tetapi mahasiswa dituntut memiliki kecerdasan bukan hanya intelektual tapi sosial. Kalau dia punya kecerdasan sosial yang sekarang dengan bahasa to live it together dan kolaboratif, maka dia tidak perlu keluar kelas. Cukup nomorkeun huluna tina tak nutupkeun. Selesai. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada orang di luar? Itulah harus berpikir lebih cerdas. Untung kalau ada orang, kalau tidak, maka dia terpaksa harus keluar. Saya tidak pernah memarahi mahasiswa yang kesiangan, tapi saya lebih bangga kalau Anda datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Begitu. Jadi saya itu bukan hal yang aneh. Kalau saya ngajar 2,5 jam, jadi 3 jam. Jadwal jam 7, setengah 7, kalau saya sudah ada di kelas, mahasiswa kan masuk. Iya, dan saya tidak minta tambahan gitu. Tambahan kelebihan jam. Kadang-kadang lebih, mestinya 2,5 jadi 3 jam. Itulah yang membuat kenapa saya dekat dengan mereka. Apakah Uman Suherman itu baik? Urusan ujian tidak ada, maaf. Karena saya belajar kultur di Jepang. Di Jepang itu, walaupun mahasiswa lek nunutan, sabodo, yang penting tidak mengganggu. Tapi kalau tugas telat beberapa menit, nggak ada, maaf, nggak bisa. Sudah close. Di kita, dosen itu dianggap yang baik itu ya jarang asuh, jarang ngeret tugas, ujian, take home, copy paste. Sehingga apa? Sehingga kita lulusan pendidikan tinggi tapi tidak menjadi sebuah model orang-orang yang berpendidikan tinggi. Hati-hati. Jadi jangan nyadulan, tetapi juga tegas itu bukan harus keras. Saya baru mendapatkan tadi inspirasi dari Pak Ivan. Saya ini kepala yang mencari jalan, tapi bukan harus keluar dari jalan. Enggak. Dulu yang namanya mau mengajukan jabatan akademik dosen, kalau kurang dibalikkan deui. Apalagi sekarang sudah online. Saya enggak. Yang sudah masuk tidak usah kembali lagi. Cukup beritahukan kurangnya di mana dan cepat penuhi. Sehingga alhamdulillah
3 tahun saya sudah di LLDT, maka guru besar itu sekarang sudah bisa nambah 15 guru besar. Dulu 4 tahun itu hanya 1 orang, itu ke hampir maut. Ya. Begitu saya masuk, alhamdulillah atas bantuan Pak Talia dan kawan-kawan, begitu masuk ke Kopertis, institusi yang B itu baru 33, sekarang sudah 106. Ya. Siapa itu yang bagus? Bukan kepalanya, bukan koordinatornya. Inilah dosen-dosen berpikir sivitas akademika, karena bagaimanapun kalau tadi kepercayaan masyarakat tidak melihat akreditasi, tapi kalau kepercayaan pemerintah tetap melihat akreditasi. Bagaimana akreditasi dibangun? Sistem penjaminan mutu yang secara konsisten dilaksanakan. Kenapa? Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatakan yang pertama, standar kompetensi lulusan. Jadi Bapak Ibu selaku dosen yang harus selalu berpikir, iya lulusan orang kudu kumaha. Bukan rektor yang berpikir. Kenapa? Karena kurikulum yang inti itu adalah kurikulum yang ada di hati kita dan ada di kepala kita. Siapa? Dosen, guru, rektor, wakil rektor, kepala sekolah hanya menyampaikan sebuah kebijakan. Ini lulusan kita harus seperti ini. Makanya wajar pada saat saya di Jepang nanya ke dosen, Anda kalau ngajar pakai LPS enggak? Jawabannya tidak. Kan aneh, kan kita mah wajib kan? Terus saya tanya, jadi kalau Anda ngajar tanpa LPS pakai apa? Jawabannya sangat simpel dan membuat saya kaget. Pakai ini. Apa ini? Apa ini? Cerdasan. Otak. Lain pelipis. Maksudnya otak. Pak, otak mah di dia, iya mah kolesterol. Harap darah tinggi. Jadi, apakah ngajar pakai LPS? Enggak. Pakai apa? Pakai ini. Saya pikir dia tidak nanya balik, ternyata nanya balik. Kalau saya memang di Indonesia ngajar pakai apa sih? Ya pakai LPS. Kadang-kadang dosen tuh pakai ini. Gawat itu. Paham maksudnya? Ngajar pakai LPS, tapi itu pakai ini. Aku nah ulang jadi anu mengalami. Artinya apa? LPS tidak dibuat dengan pertimbangan intelektual kita, tetapi kita selalu terpaku dengan LPS orang lain, maka wujudnya copy paste. Hati-hati mahasiswa kalau copy paste. Memang benar copy paste tetap kudu mikir, tapi Anda akan terlena, tidak dituntut untuk berpikir, sehingga Anda tidak punya critical thinking, jauh dengan kreatif dan inovasi. Yang kedua apa? Kalau kualifikasi akademik sudah memadai, bawa kultur dari manapun, bawa ke sini, laporkan kepada Pak Rektor di sana kebiasaan akademiknya, kultur akademiknya seperti ini. Oke, kita bangun sehingga STKIP ini nanti jadi universitas tidak usah sama dengan yang lain. Ada Universitas NU di Cirebon, ada Universitas NU di Surakarta, nggak usah sama. Dan kalau ada orang yang mengatakan kenapa harus kuliah di Universitas Darul Ma'arif atau NU Indramayu, Bapak Ibu katakan karena kampus ini berbeda dengan kampus yang lain. Begitu. Kenapa tidak harus? Ya, kan kampus ini juga sama dengan kampus yang lain. Kalau kita mengatakan sama dengan kampus yang lain, ikhlaskan kalau dia tidak memilih kita. Kenapa? Ada sarua, kamana, tuh. Enggak, inilah bedanya. Di mana bedanya? Satu, sosok dosen. Yang kedua, bukan masalah sarana prasarana dan sebagainya, tapi anak betul-betul dibuat dan dijadikan sebagai bahan kesuksesan untuk masa yang akan datang. Hebat, begitu. Nah, tetapi ingat, dosen itu juga harus tadi memiliki jabatan akademik. Karena yang disebut dosen itu yang sudah punya jabatan akademik. Jadi kalau masih keneh belum asisten ahli, belum dosen. Namanya tenaga pengajar atau tanpa jabatan. Karena itu Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, Ketua Prodi, kalau ada dosen tetap yayasan yang sudah 1 tahun mendapat NIDM, secepatnya usulkan untuk kenaikan jabatan asisten ahli. Kalau Bapak Ibu dasarnya adalah pendidikan, maka tidak perlu ikut pekerti. Kenapa? Karena LLDT itu mensyaratkan siapapun yang mau mengajukan jabatan akademik dosen wajib
mengikuti pekerti dulu. Apa pekerti? Pengembangan keterampilan dasar instruksional. Kenapa? Karena jadi dosen tadi saya katakan bukan hanya sebagai pengajar tapi sebagai pendidik. Dia harus paham tentang pendidikan, dia paham fungsi pendidikan, dia paham tujuan pendidikan, dia paham karakteristik mahasiswa, dia juga paham tentang karakteristik dia, dan dia juga paham bagaimana proses perkuliahan yang harus dibangun sehingga berkualitas. Kan begitu. Jadi kalau begitu, apakah membebani kampus atau mendorong kampus berkualitas? Mendorong kampus berkualitas. Dan itu bagi saya tidak ada yang namanya rumah apa upami pekertinan kayak saatos asisten ahli, nggak bisa, ikuti dulu. Atau Pak jadi terlambat, makanya tolong pada saat nanti prodi akan dibangun yang 4 ini, apalagi itu adalah dosen-dosen murni secara umum, maka betul-betul perlu disiapkan sebelum mereka datang ke kelas. Begitu. Oleh karena itu, kenapa itu harus didahulukan? Ingat, Pak Ketua ini melotot. Satu yang harus dipikirkan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, pada saat standar kompetensi lulusan itu akan terbangun dengan standar materi yang disebut dengan kurikulum. Dan bagaimana kurikulum ini memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat? Maka mau tidak mau ke depan kurikulum itu perlu dibangun bukan hanya oleh dosen, bukan hanya ahli kurikulum, tapi juga melibatkan stakeholders yang lain. Nah, di sini anugerah yang terindah masyarakat ada tokoh. Pak Kiai juga bisa memberikan urun rembuk. Ini mestinya kurikulum yang harus dibangun seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan hanya masalah kebijakan lokal, tetapi juga kita bicara tentang bagaimana spesifikasi kedaerahan, tapi juga bagaimana dia menjadi orang-orang yang bisa bersaing dalam tataran internasional. Nah, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, dan di sini sudah punya pengalaman dengan SMK NU-nya, dengan SMK Maritimnya, itu harus menjadi sebuah landasan yang bisa mempermudah universitas ini cepat leading dan cepat outstanding, gitu, seperti moto kampus saya. Yang ketiga apa? Kalau standar kompetensi oke, kalau standar kurikulum iya, maka yang ketiga standar proses perkuliahan. Ya tadi mau tidak mau, dosen tugasnya apa? Dosen itu tugasnya 4. 1 perencana, 2 pelaksana, yang ketiga penilai, yang keempat membimbing. Nah, dengan tugas-tugas itulah maka ada sebuah istilah. Orang-orang mahasiswa NU nggak boleh nilai di bawah 3. Dosen itu perlu memberikan nilai itu 3 minimal. Oh kan senang mahasiswa kalau saya ngomong gini. Iya, minimal 3. Bagaimana Pak kalau yang nilainya 2? Kasih 3. Bagaimana yang 1,5? 3. Masuk kelobangannya 3. Tapi tidak berarti kalau yang 2 tiba-tiba jadi 3. Atau Bapak Ibu dosen berpikir mana Pak? Iya, tidak usah berpikir begini. Karena nanti nilainya akan 3, maka ujian tidak usah diperiksa. Percuma diperiksa juga karena yang 2 menjadi 3. Bukan. Tugas dosen merencanakan, melaksanakan, menilai, yang terakhir membimbing. Bagaimana membimbing mahasiswa kita yang nilainya 2 menjadi 3. Contoh pribadi, saya kuliah dengan Profesor Jawa Dahlan, pernah disampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Saya termasuk di kelas itu agak lumayan, karena tadi IQ-nya 250 kan. Iya. Jadi teman-teman satu kelas itu copy paste, nyontek. Begitu dinilai oleh dosen saya, yang lain ada yang dapat A, dapat B, Uman Soherman paling kecil nilainya. Cek. Apa tuh genok? Mau protes? Ya saya yang salah. Tetapi apa? Alhamdulillah teman-teman saya orang-orang soleh, semuanya mengatakan, waduh Pak Uman maaf ya, kami jadi tidak enak. Kok Pak Uman jadi C, kami malah ada yang A. Saya bilang gak apa-apa, karena hidup ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kesal orang saja. Nah, untung dosen itu sudah memahami bahwa saya itu tidak puas. Beliau mengatakan, bagi Anda yang nilainya belum sesuai dengan harapan, boleh diperbaiki. Saya perbaiki, tetapi dengan membawa pikiran yang bingung. Perasaan ini tugasnya paling bagus, apalagi yang harus diperbaiki. Pokoknya mah omean lah. Daftar pusakanya, sumbernya saya ubah, kalimatnya saya ubah. Begitu minggu depan disampaikan. Padahal saya punya tugas yang lain. Setiap minggu cipta report.
kemudian analisis buku, ditambah tugas ini. Begitu saya sampaikan, bukan menjadi B, dari 2 menjadi 2,3, tetap terus. Saya mendapat A dari tugas itu hanya 1 minggu sebelum ujian akhir semester. Dari tugas dapat A. Begitu ujian, saya dapat A. Maka saya temui itu dosen saya, profesor itu. Bapak, alhamdulillah nilai saya jadi A. Apa beliau jawab? Cukup. Padahal kayak teh punya halus kumaha henteu. Saya bilang, boleh nggak Pak saya nanya? Silakan. Pertanyaan saya, kenapa kriteria penilaian untuk saya dan teman-teman berbeda? Jawabannya singkat, ya memang beda. Terus saya tanya naon deui? Ya memang beda. Tapi beliau paham betul, saya tidak puas dengan jawaban itu. Maka beliau mengatakan begini menjawabnya ini. Pak Haji Dedi hafalah Jawa Dahlan ya, Profesor Jawa Dahlan, Pak Ipan apalagi. Karena beliau mantan ketua APSI Jawa Barat dan Banten. Waktu itu belum Banten, Jawa Barat. Tidak mungkin kriteria penilaian untuk kamu dan yang lain sama. Yang lain kalau selesai kuliah dari sini S3, mereka jadi dokter, jadi dosen di kampus masing-masing. Tapi kamu akan menggantikan saya. Senang tuh? Senang, tapi jungkir balik. Betul. Dan ternyata bukan hanya apa yang dikatakan oleh beliau. Hari ini saya berkantor di bekas kantor beliau. Kantor Kopertis itu dulu APSI kan numpang di Kopertis, ya Pak Tarja ya. Dan di situ Pak Jawad ngantornya sebagai profesor. Dan begitu saya lulus dokter, tidak melamar ke S2, ke S3, saya justru dikasihkan mata kuliah yang pegangan beliau, apa? Kajian psikologis keagamaan. Profesor yang lain minta, dia mengatakan enggak, ini untuk umat. Terus saya katakan, Pak kan saya bukan ustaz. Nggak apa-apa kamu belajar menjadi ustaz. Begitu, padahal bagi saya ustaz itu paling tidak menyenangkan. Usaha tidak, anak terus. Beda dengan dosen, ada jabatan akademik dosen seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan begitu? Hidup ini memang tidak mudah. Untuk menjadi sukses itu perlu kerja keras dan pengorbanan. Tapi selama cita-cita masih terpelihara, kesuksesan tidak pernah bertanya latar belakang kita. Iya. Kita semua punya masa lalu, tapi punya hak untuk punya masa depan. Kan begitu kan? Oleh karena itu Anda jadi mahasiswa, Bapak Ibu jadi dosen, raih jabatan yang terakhir, walaupun memang itu bukan segalanya. Tetapi sebagai identitas, kalau kita mau berhasil dan mau bermanfaat bagi lembaga, mau tidak mau jabatan akademik itu sesuatu bukan alternatif tapi kewajiban. Makanya mohon maaf tadi Pak Rektor, nanti Pak Wakil Rektor, kalau ada dosen kita 1 tahun belum naik jabatan, tanya apa yang kurang, apa yang harus kami bantu. Apabila ada dosen yang kuliah sudah 3 tahun nggak selesai-selesai, tanya apa yang bisa dibantu. Nah yang ditanya jangan malah marah-marah. Nanya ngebantuan itu, mau mikir sholat, mau capek, enggak. Justru kalau ada yang nanya, mudah-mudahan doa-doanya cepat selesai. Karena sekarang saya sedang begini-begini, insya Allah itu menjadi berkah. Bukan harus mencaci maki orang yang bertanya tentang kita. Apalagi kalau Pak Dedi yang nanya, kapan itu selesai? Di setiap bertemu dengan kiai bukan silaturahmi, malah kalau itu manis jangan teh ngajauhan. Ya kiai silakan ditanya itu kan. Itu menjauhkan rezeki itu namanya. Oleh karena itu, siapapun orang yang mampu memecahkan masalah dan menjadi solusi akan menjadi orang yang terbaik dengan sebuah prinsip kehidupan yang selalu saya katakan, selalu hormat kepada atasan kita. Hormat itu bukan atasan jabatan. Siapapun dia yang usianya lebih daripada kita, walaupun tingkat pendidikannya tidak lebih tinggi daripada kita, tetap dia punya pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan dengan kita. Sayang kepada yang di bawah. Sayangi, karena masa depan itu kita tidak tahu. Uman Suherman itu anak tukang kupat tahu. Sehingga waktu PLPG ada yang mengatakan, kalau begitu Bapak itu sarjana tahu kupat. Saya bilang, beda saya mah kupat tahu. Kupat tahu itu beda dengan tahu kupat. Kalau kupat tahu banyak kupatnya, tahunya sedikit. Kalau tahu kupat banyak tahunya, kupatnya sedikit. Jadi saya sarjana kupat tahu, saya bilang. Tapi saya bangga, karena pada saat kemarin ada delivery order, pada saat kemarin ada marketing sales door to door, maka saya kelas 4 SD sudah melakukan itu semua. Kan begitu. Jadi orang tua itu bangga betul. Si Ujang. Begitu saya dapat beasiswa,
bangga. Begitu saya jadi dosen, bangga. Sekarang saya jadi kepala LDT, mudah-mudahan beliau yang ada di sana punya kebanggaan dan mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Begitu, jadilah orang yang membanggakan, jangan jadi orang yang membuat orang kecewa. Apalagi jadi dosen. Begitu dosen datang, alhamdulillah si ibu datang, alhamdulillah si bapak datang. Jangan sebaliknya, astagfirullahaladzim datang. Jangan-jangan tadi saya waktu datang, astagfirullahaladzim datang. Iya, karena kita orang-orang yang memiliki religius yang sangat kuat. Iya. Jadi jangan jadi dosen haram, makruh juga jangan. Jangan harus jadi dosen halal. Dosen halal itu yang selalu disyukuri. Kalau dosen haram ya itu astagfirullahaladzim datang. Pak Uman mau datang, alhamdulillah. Begitu datang, astagfirullah. Ada lagi dosen makruh. Pak Uman mau datang, baik. Kenapa Pak Uman datang? Nyaket baik. Nah saya datang baik. Nah ngapain tahu perubahan? Saya tambah datang. Jadi perlu menunjukkan identitas diri. Keahlian kita pegang, kedekatan dengan mahasiswa perlu dijamin. Dan saya termasuk orang yang satu-satunya mengatakan, boleh nggak dosen mencintai mahasiswanya? Boleh. Boleh nggak mahasiswa mencintai dosennya?